Oke teman-teman, selamat pagi. Welcome back to Rest Area 89, tempat di mana kita belajar menjadi manusia ruang ya. Tempat kita melepaskan semua judgement, melepaskan semua perspektif ya gitu ya yang lama-lama, dan ya balik lagi ini ruang bertumbuh bersama. Saya selalu mendeclare dan saya selalu disclaimer bahwa saya tuh bicara bukan mau menggurui gitu ya. Saya bukan paling benar, paling tahu, enggak sama sekali. Saya tuh enggak penting. Tapi mudah-mudahan obrolan-obrolan kita di setiap pagi ini ada sesuatu yang kita bisa sama-sama serap, kita punya. Nggak semuanya harus kita paham, nggak semuanya harus kita ngerti, tapi fokuslah kepada apa yang menumbuhkanmu dalam setiap pembicaraan pagi ini. Karena ketika kita fokus kepada yang menumbuhkan kita, disitulah wadah di mana kita penting dan perlu untuk kita bertumbuh gitu Kang. Nah jadi balik gitu ya, terima kasih Kang. Kita pokoknya nggak pernah berhenti berterima kasih sama teman-teman. Semalam Kang ya, kebayang, saya juga ini jarang banget ya. Hampir 300 orang stay dari jam 8-an sampai jam setengah 11. Itu nggak berkurangnya dikit lah. Itu kan luar biasa, Kang. Itu luar biasa gitu. 350 total. Iya, 350 gitu, dan itu buat saya, wah saya pas selesai, makanya nggak kerasa itu saya pas selesai, pas udah selesai diam. Ya dunia barudak ya, maksudnya dahsyat gitu teman-teman ini semua tuh beneran gitu mau konteksnya belajar dan terbuka gitu. Makanya kemarin kan saya disclaimer bahwa ini bukan mau meyakinkan sesuatu, bukan saya mau ngasih tahu, bukan ikutin saya gitu ya. Tapi poinnya adalah semoga ini menjadi sarana kita untuk dapat sesuatu yang baru dan bertumbuh gitu. Nah, jadi kata kuncinya kita selalu bersahabat, Kang. Kita selalu bertumbuh karena ini bukan guru murid di sini, dan ya balik lagi ya. Kita jadi sesama pelayan yang selalu mau melayani. Itu sih Kang yang paling esensial, Kang. Jadi udah gak ada teman-teman ya yang namanya hidup harus sukses, harus bahagia atau tidak, bukan itu ya. Jadi jatuhnya tuh kalau saya lihat sih ya. Bener Kang. Tapi ya saya gimana caranya menciptakan ya kedamaian, kebahagiaan, kebermanfaatan, udah. Tuh, dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Dengan perannya masing-masing gitu. Perannya masing-masing gitu. Ya. Itu sih Kang. Itu, ya. Mantap Kang. Oke, kita lanjut. Siap Kang. Pokoknya makasih. Kaselena Gemes juga makasih. Kalau boleh saya mau kirim hampers, gimana caranya ya? Kita kirim hampers dari. Ya, saya juga mau kirim pampers tuh. Ya hampers isinya pampers. Punya Guni banyak gitu. Nah, habis gitu second lagi. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gak usah Kang, makasih banyak tuh. Dengan Anita dari Bandar Lampung. Aduh, deg-degan nih, alhamdulillah bisa masuk ya. Oh, oke. Siapa tadi, sorry? Dengan Anita dari Bandar Lampung, Kedai Kito. Oh, oke. Anita. Ya, ya. Gimana ya, kameranya dibuka atau nggak usah ya? Buka dong. Lagi masak, lagi apa itu? Nggak perlu dibuka, belum bisa kebuka. Oh, belum bisa ya, oke. Kan harusnya panasin dulu gitu. Motornya panasin dulu. Lagi gini, aku mau sharing nih. Bukan sharing ya. Alhamdulillah ketemu AA gitu, maksudnya lagi belajar ikhlas nih Oke. Jadi aku mau cerita gini Gimana? Oh, jangan deg-degan atau santai. Gimana? Gini aku tuh punya masalah kok dengan satu orang ini terus gitu ya. Jadi ceritanya tahun 2023 aku tuh pernah ditipu sama satu orang ini gitu. Dengan si bapak ini ya, ditipu waktu itu aku sama dia. Terus kan kita ini jualan di food court gitu loh, Nah, terus dia tuh jualan menu yang sama dengan aku gitu. Ya sudahlah gitu kan ya. Nah, terakhir kemarin itu aku dilaporin polisi dengan dia. Terus? Gara-garanya aku kan lagi menggoreng empek tuh, Nah, minyaknya itu menciprat, kenalah cucunya. Di mana? Di food court, Jadi saya tuh kan jualan di kayak kantin gitu loh, Nah, waktu saya lagi menggoreng, minyaknya itu nyiprat lah karena cucu dia. Kenanya itu cuma sedikit karena nyiprat ya kena sebola mata gitu, nggak gede lah, gitu kan. Udah itu saya langsung kasih bioplasenton, langsung saya minta maaf dengan orang tuanya. Sebulan itu si cucu gimana ceritanya bisa nyiprat dekat-dekat penggorengan maksudnya? Iya, si cucunya itu main di situ terus. Saya udah bilang jangan main di sini. Di sini kan tempat orang jualan, nanti kena kompor, ada kulkas, nyetrum, tapi masih dibawa ke situ terus gitu kan. Nah, dibawa ke situ pun tidak dalam pengawasan ibunya. Ibunya itu di mana gitu. Dia di situ sama karyawannya gitu. Oke, terus?
Nah terus kan nyiprat lah karena dia, terus saya udah kasih bioplasenton, saya udah minta maaf. Sebulan kemudian saya dilaporkan ke polisi sama dia gitu. Gara-gara? Gara-gara ya cipratan minyak itu, Oh, saya menyipratkan minyak itu. Nah terus saya disomasi sama pengacara dia, ada 3 pasal lah itu. Tapi pasalnya tuh menurut saya nggak ada yang benar. Pasal penganiayaan, pasal kekerasan terhadap anak, terus Kalau gitu pasal Bu, tambah aja 1 gayung minyaknya. mestinya ya, ya itu. Ya kan mestinya gitu. Biar selaras sama pasalnya. Terus di polisi itu saya udah dilaporin ke polisi, suruh polisi mediasi, ya sudah saya ikut mediasi. Di mediasi itu ya sudah saya bilang gini, ya udah kita bawa aja ke dokter anak yang baik, yang terbaik lah di Bandar Lampung gitu loh. Kalau memang karena kecipratan minyak anak itu mengalami, kan anak itu katanya mengalami gangguan mental katanya. Ya saya siap tanggung jawab dah gitu ya. dari kecipratan jadi gangguan mental gitu. Iya, katanya aktivitasnya terganggu. Lebay banget. Terus Emang anak umur berapa tahun? 2 tahun, kayaknya 2 tahun kurang berapa bulan gitulah, masih kecil juga anaknya. Oke, 2 tahun ada ini mental. Oke, terus. Nah, udah kan, terus saya bilang ya udah kalau memang mengalami karena kecipratan itu mengalami akibat tersebut, saya siap bertanggung jawab. Tapi kalau dolar itu saya nggak mau tanggung jawab. Tapi pengacara itu nggak mau, saya harus ganti kerugian imateri lah, saya harus gini-gini lah. Saya kan nggak mau gitu kan. Lo apa kan tidak ada kerugian imateri yang saya lakukan gitu kan. Nah terus itu maksudnya kok saya tuh dihadapkan dengan satu orang ini gitu loh. Kadang saya udah ikhlas, udah maksudnya udahlah kemarin saya udah kena tipu, udah gini-gini ya sudah. Tapi kadang kalau ngelihat orangnya kok jengkel gitu ya, bapak ini nih udah nipu saya, ngejual menu yang sama dengan saya, terus saya dilaporkan polisi gitu. Iya. Ya balik sih kan kita lepasin dulu benar atau salah, baik atau buruk lah ya. Karena kan itu kan personal yang nggak tahu gitu apakah itu hanya menjadikan sebuah alasan atau apa ya gitu. Tapi poinnya gini sih Mbak Anita, bahwa ya kembali gitu. Sesaat kita tidak menerima dia sebagai pelajaran. Dan kan kita juga punya opsi bahwa kalau udah nerima kan nggak harus bareng-bareng lagi gitu misalnya. Kalau udah nerima kan juga nggak harus banyak ketemu lagi gitu misalkan gitu ya. Dan ya balik gitu, yang sering saya ulang-ulang, konteks di mana luka itu udah ada, dia cuma ngingetin aja bahwa lukanya masih ada gitu loh Mbak. Itu poinnya. Nah sekarang kan yang bertentangan itu kan dengan harusnya. Nah coba si harusnya itu agak dilepasin dulu gitu. Karena gini, ya proses hukum mah dijalanin aja ya dengan ya tetap juga harus mencari titik tengah lah gitu intinya. Tapi poinnya adalah ketika Mbak Anita tidak melepaskan, ketika Mbak Anita nggak berlatih untuk bisa menerima, nanti yang lebih sakit, yang lebih rugi Mbak Anita sendiri gitu. Itu aja. Nah jadi penting untuk waspada udah pasti, tapi poinnya diterima. Ya itu emang udah kejadian kan? Udah, iya. Yang udah kejadian kan memang harus terjadi kan, dan realitas lah nggak bisa kita tolak gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah for next gimana nih si luka ini diterima, terus ya lakukan hal-hal yang kira-kira ya kalau misalnya udah nggak nyaman mungkin bisa ganti tempat atau apa, dan itu kan teknis lah ya. Tapi intinya adalah gini ya, Mbak Anita, let's say masih dalam luka yang sama nih ya. Orangnya udah nggak ada, udah dikubur, udah di alam barzah gitu ceritanya. Sakitnya masih ada loh. Betul nggak? Betul sih, kalau ngeliat mukanya tuh kayaknya kan tiap hari ketemu karena saya jualan di situ, dia jualan di situ. Ngeliatnya tuh kayaknya jengkel, apa sih ini orang kok sama saya itu ada aja gitu loh. Iya. Nah sekarang Mbak Anita nggak lihat mukanya, keingetan terus nggak? Keingetan sih. Jadi orang lain itu menyakiti kita 1 kali, tapi pikiran menyakiti kita beribu-ribu kali gitu. Betul nggak? Betul. Sehingga bukan masalah orangnya yang hilang sih, bukan masalah orangnya yang nggak ada, tapi bagaimana memori dalam pikiran yang memiliki emosi yang ngebuat kita terus menderita, itu yang perlu diregulasi gitu loh Mbak. Gitu. Nah jadi ya itu kan skenarionya Mbak Anita ya. Iya, jadi ya udah mau nggak mau, suka nggak suka ya antara mau diterima atau ditolak. Itu pilihannya Mbak Anita gitu. Itu aja sih. Cuman tetap waspada loh ya, bukan berarti terima ya udah aja gitu, enggak juga. Tetap ada tindakan tegas juga oke, gitu. Oh gitu ya kadang tuh saya pengen, maksudnya pengen melakukan ini tapi takut kira-kira tindakan saya ini salah nggak ya, takutnya tindakan saya ini malahan membuat dia
ini loh, kayak misalnya nih, saya bisa laporin dia balik karena kasus penipuan gitu ya. Tapi kan saya kasihan nanti dia cacat seumur hidup, terus ntar anaknya, dia punya anak gadis, ntar anak gadisnya kan pasti bapaknya itu pernah nipu gitu loh. Jadi saya tuh masih mikir-mikir kayak gitu kadang, A. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau kasihan terus nanti gimana nanti? Mbak Anita ada di masa depan dong hidupnya, betul nggak? Iya, A, ya. Iya. Nah, cuman pun membalik lapor balik kalau pakai emosi, pakai benci. Nah, itu kan kebenciannya nggak hilang berarti, betul nggak? Betul lah. Iya. Nah, makanya sekarang regulasi dulu, pun mau melaporkan balik, mau melakukan tindakan, sebisa mungkin nggak ada di emosi-emosi atau frekuensi yang rendah gitu. Jadi pikirannya tuh clear gitu. Iya, ya. Oke? Iya, jadi dari diri sayanya dulu ya, ya. Iya, Mbak Anita nggak bisa ngerubah siapa-siapa kok gitu. Kalau ini nggak beres, besok ketemu hal yang sama, cuman beda orang gitu misalnya. Iya, ya. Karena lukanya di situ-situ dulu, lukanya di situ-situ lagi gitu. Jadi kalau kita tidak merubah diri dulu, ya nggak akan ada perubahan yang signifikan di luar terjadi gitu. Oh gitu. Tapi kadang gini loh, kayak 2023 kan saya kena tipu dengan dia. Saya tuh udah gini, udah ya sudahlah gitu loh. Udah lupa, udah nggak mikirin lagi. Ditambah lagi yang begini gitu loh. Jadi jadi ingat lagi gitu. Iya, makanya berarti kan belum ikhlas dong. Kan saya sering bilang bahwa memaafkan itu bukan melupakan, tapi mengingat tanpa emosi gitu. Oh, jadi iya. Iya, kalau ingatnya masih ada emosi ya belum dimaafin, belum diikhlas, dan nggak apa-apa. Jangan dipaksa maafkan, lupakan. Begitu datang lupa. Jangan, jujur aja. Saya belum memaafkan kok, nggak apa-apa kok gitu. Karena semakin kita nerima dan mengakui aku belum memaafkan, semakin nanti voltasenya kecil. Jadi nggak memaksakan sok-sok memaafkan gitu. Oh, iya. Oke? Oke, A. Nah, jadi yang terpenting sekarang Mbak Anitanya beresin dulu ke dalam. Kalau kita mengambil keputusan dalam keadaan tenang, itu keputusan yang terbaik gitu. Jangan sampai keputusannya di-hijack oleh emosi. Emosi, ya. Jadi emang betul-betul, oh ya, saya harus begini itu bukan dari emosi saya ya. Betul. Tapi emang, At least dari critical thinking lah. Atau nanti lebih dalam tuh dari hati, ya misalnya. Gitu. Oke? Oke, A, makasih banyak. Ya. Nanti Mbak Anita ya, saya selalu ulang-ulang ya, dan saya juga ngalamin kasus yang mirip-mirip Mbak Anita udah sering banget sih. Nih ya, suatu saat nanti, pada kesadaran kita yang tumbuh dengan lebih baru dari kesadaran kita yang sekarang, gampangannya begitu, kita akan berterima kasih sama orang yang paling kita benci dalam hidup kita. Karena tanpa mereka, kita nggak mungkin ada di kelas ini. Tanpa mereka kita nggak akan belajar, tanpa mereka kita nggak akan bertumbuh gitu. Iya. Gitu. Jadi semua yang datang mau baik mau jahat, jangan lupa itu messenger, itu pembawa pesan gitu kira-kira. Jadi diterima ya. Iya, tapi diterima tapi waspada loh ya, bukan diterima. Kan saya udah sering bilang bahwa tawakal, ikhlas, sabar sama tolol tuh beda tipis, Mbak. Nah, jangan jadi yang terakhir lah intinya. Iya. Ya? Iya, oke. Oke. Makasih banyak ya, Ingrid, makasih banyak. Sama-sama, Janita. Dah, Assalamualaikum. Bagus kasusnya, kayak kasus Indosiar. Lucu ya. Ini penganiayaan. Wah, ya balik lah ya. Apalagi merusak mental anak. Merusak mental. Anak saya tuh mentalnya jadi rusak. Ya. Padahal cuma seuprit. Padahal yang ngerusak mentalnya bapak ibunya sebenarnya ya. Baik banget. Aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, senang sekali. Assalamualaikum, Rahayu. Rahayu, sama siapa di mana, Mas? Nama saya Nazri, saya di Malaysia. Oke. Di mana nih Malaysianya? KL? Malaysia di satu perjalanan 1 jam dari KL. Kelang lah namanya. Kelang, oh I see. Oke. Twin Tower deket Twin Tower? Sejam, Kang. 1 jam dari Twin Tower. Nanti saya kalau ke Malaysia, saya mau foto di Twin Tower kayak gini nih. Ini Twin Towernya di atas. Aduh, Kang Anjrit. Ada aja Kang Anjrit. Ya.
Apa kabar Kang Anjirit? Kang Abu? Oh, saya baik. Bang Nas, udah sering nonton kita? Ya, udah sering, udah lebih kurang sudah 1 tahun ngikutin dari. Emang asli lahir di Malaysia? Ya, asli lahir di Malaysia. Jadi Pernah ke ceritanya Indonesia? pernah ke Bali 3 kali. Wah, mantap. Oke, jadi ceritanya. Gimana Bang? Apa yang bisa di-sharing atau didiskusikan? Silakan. Oke, apa yang saya pelajari ini yang kita katakan ya ikut peringkat lah ya, yang kita namakan kurikulum kehidupan dan juga tahapan pemahaman, yaitu di mana kita mau belajar mengenal diri, dari mengenal diri kita mengenal Tuhan kita. Jadi ilmu ini sampai kepada saya ketika saya berumur 19 tahun. Oke. Sekarang saya sudah 28 tahun. Saya coba berbicara dalam bahasa yang mungkin kita semua bisa paham ya. Siap. Ya. Oke, jadi setiap perjalanan itu ya dia. Mas, sebetulnya awak juga paham. Sebetulnya awak paham, ya. Sebenarnya bau awak ya. Oke, dalam kita mau dalam perjalanan spiritualitas itu bukan bermakna kita membatalkan atau kita menidakkan setiap ilmu yang ada, benar nggak? Betul. Jadi persoalan saya itu apa sih yang dinamakan dengan dalam kita mau memanifestasi impian kita, apabila kita sudah mulai ya kalau mau bicara udah kenal diri itu kayak mustahil lah ya mau kenal diri sepenuhnya. Tapi pada satu tahapan bagaimana sih kita mau mengabaikan, apa sih yang dikatakan dengan mengabaikan realita dalam memanifestasi apa yang kita mau dalam kehidupan. Dan dalam satu cara yang dikatakan jikalau diri kita masih ada keinginan, bermakna itu belum tahapnya sih. Jadi gimana sih yang dikatakan mengabaikan realita itu, sedangkan Allah itu kan sang realita. Tuh. Monggo Kang Abu. Ya. Oke, makasih Bang Nas, keren. Makasih. Ini juga mudah-mudahan bahasa-bahasa ini juga bisa dimengerti mudah ya, Bang. Ya, saya sudah lebih kurang 1 tahun ikut, jadi sedikit demi sedikit saya sudah paham. Ya. Karena kan banyak bahasa-bahasa yang mungkin yang ngerti cuman orang-orang yang tahu viral-viral bahasa sekarang gitu loh. Di Indonesia kan pasti beda ya culture-nya dengan Malaysia gitu. Nah, jadi saya akan mencoba menggunakan yang sangat universal, dan Bang Nasnya kalau nggak ngerti nanti boleh diulang gitu ya. Aman. Oke, yang pertama. Kita lahir dalam keadaan konteksnya adalah saya Screen record. Oh, oke. Oke. Gini Bang, saya mungkin agak mundur jauh ya. Setiap siapapun kita lahir, kita akan terlahir dan langsung memegang sebuah nilai, value. Oke? Makanya Bang Nas lahir di Malaysia, saya lahir di Indonesia, di Bandung, kita pasti punya pegang value yang pasti nggak akan sama. Dan value yang kita pegang atau nilai yang kita pegang diwariskan setidaknya oleh orang tua kita. Jadi dalam konteks kelahiran pasti kita terlahir dalam nilai. Saya ambil contoh begini. Seseorang yang lahir di wilayah penjudi, dia akan melihat judi itu fine, oke-oke aja. Kenapa? Setiap hari dia lihat orang judi. Orang yang terlahir di penjahat, misalnya pencuri buat dia oke. Karena kenapa? Lingkungannya semua mencuri gitu. Jadi kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan. Artinya apa? Penting untuk kita bisa melihat perbedaan ini sebagai pelajaran. Karena kenapa? Semua orang terlahir dengan nilai yang beda-beda dan nggak akan sama gitu loh Mas. Itu satu. Setuju. Oke. Berarti sesaat kita lahir dan memegang sebuah nilai, nilai ini akan banyak bertentangan dengan keadaan atau realitas gitu. Realitas itu kan kejadian seapa adanya. Benar. Oke? Sehingga gampangannya nilai ini akan membentuk yang namanya expectation gitu. Keinginan, mau gitu ya. Kalau dalam perspektif bahasa di teologis agama itu nafsu gitu. Sehingga aku memiliki ekspektasi dan aku selalu berlawanan dengan realitas gitu. Nah, pertanyaannya, realitas ini akan selalu menang. Selera semesta ini akan selalu ada gitu. Akan selalu terjadi. Oke. Jadi pertanyaannya,
bukan aku memaksa semesta mengikuti maunya aku, tetapi bagaimana aku meluaskan diri untuk selaras dengan yang namanya semesta gitu. Oke. Nah, jadi pelajaran ini adalah bagaimana kita melepaskan nilai lama, pengetahuan lama, keyakinan lama. Karena apa yang kita yakini belum tentu sesuai dengan kenyataan gitu. Aku tuh meyakini begini, tapi kenyataannya enggak. Nah, rata-rata otak kita itu memang keyakinannya pengen diiyahin terus gitu. Pokoknya yakin. Contoh ya, yakin menanam melon dan yakin akan tumbuhnya stroberi gitu. Kan nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Nah, yang menarik adalah kalau kita, gini, semalam saya bilang begini Mas, kita tuh harus open mind. Yes, itu nggak salah sih. Tapi the most important, yang paling terpenting adalah kita harus terbuka keyakinan. Jangan sampai keyakinan kita pegang, sehingga ketika dia tabrakan sama realitas, keyakinan ini yang pengen dimenangkan dan keyakinan ini yang ingin terjadi. So itulah kenapa masalah hidup cuma ada satu, keinginanku tidak terjadi. Finish. Apa yang aku inginkan tidak menjadi sebuah kenyataan, selesai. Artinya apa? Bukan keinginannya yang ingin terjadi, tapi keinginannya yang diselaraskan dengan realitas. Nah, jadi bukan mengabaikan realitas sih sebetulnya, tapi meluaskan keinginan kita untuk selaras dengan realitas itu sendiri gitu. Sementara itu dulu, Bang Nas, gimana? Jadi gimana sih kalau mau relate sama yang dikatakan kita adalah cerminan semesta? Ya, betul. Kita ini adalah cerminan semesta, berarti kita ini kan mikrokosmosnya semesta kan? Iya. Makrokosmosnya itu semesta, metakosmosnya itu Tuhan. Semua esensi semesta ada di dalam diri kita, dan kita adalah bagian dari semesta itu gitu. Berarti kalau bagian dari kan penting ada keselarasan gitu. Arti kata kita harus mencapai frekuensi yang selaras sama semesta gitu. Betul. Maka hukum tertinggi dalam hidup itu adalah hukum semesta. Nggak bisa ditolak. Tabur tuai, perputaran, the law of divine. Oh, macam-macam Mas. Nanti boleh dicek tuh. 20 hukum semesta misalnya. Ya, kayak baru-baru ini kan yang saya ada ikut itu ngaji rosok sama jemputan terbarunya sekarang yaitu TVB. Ya. Ya, kenal kan? Ya. Yang pertama kita harus kenal siapa diri kita. Yang kedua harus pahami 4 hukum semesta. Dan jikalau paham tapi tidak dipraktikkan, ya nggak ada guna kan? Betul. So that's why I want to relate like how it works. Is it like kita harus selaras dengan semesta, atau ya kalau mau bilang semesta selaras dengan diri kita nggak bisa ya? Iya. Berarti kata kunci yang the key ya, kuncinya ya, nomor 1 adalah bagaimana aku menurunkan ekspektasi untuk menerima realitas. So, nomor 1 Mas, itu namanya acceptance. Okay. I accept everything. Semua yang terjadi dalam realitas, saya terima dulu. Itu nomor 1. Terima, bukan ditolak. Bukan ditolak. Okay. Ingat ya, apa yang ditolak, itu pasti akan menguat. Oke, okay? What you resist, itu persis gitu. Tapi what you accept, it will transform you gitu. Itu akan membuat kamu jadi bertumbuh. Maka penerimaan itu menumbuhkan. Nah sekarang kan yang jadi problem semua manusia adalah menolak, karena kenapa? Ekspektasinya lebih besar dari realitas gitu. Dah, simpel itu dulu aja. Oke. Baru nanti mau ngomongin manifestasi, mau ngomongin afirmasi. Sorry ya, manifestasi, afirmasi apa semua kalau hanya dalam konteks obesitas teori, nggak akan terjadi Mas. Harus praktik. Praktek. Dan itulah kenapa saya selalu bilang, practice and practice. Karena saya punya satu rumus bahwa perfect practice makes perfect. Jadi kata kuncinya adalah di praktisnya. Yang dikatakan ada 15 langkah yang pertama. That's it, benar. Wah keren, mantap Mas. Okay. Gitu ya. Relate ya, tapi ya, get something ya. I totally get it. Okay, you get something. Jadi yang dikatakan after this you breakfast, okay? Tapi dalam kita dalam perjalanan melaraskan diri sama semesta,
tidak berarti kita tidak bekerja ya di kehidupan ini. Enggak, justru karena kita didesain untuk jadi servant, pelayan, tugas kita tuh kerja dalam hidup, Mas. Setuju. The main job in life to creating something kan. So kita penting banget untuk bekerja gitu. Jadi kalau sekarang afirmasi kaya, afirmasi tiap hari, kaya. sambil lihat Twin Tower, kaya, udah, itu nggak akan kejadian apa-apa gitu. Setuju. Karena satu key point lagi, Bang Nas, my life is my making, titik, dah nggak ada lagi. So your life is your making, selesai. Artinya apa? Jelas. Segala bentuk apapun yang kita lakukan, it depend, ya balik lagi, your thought, your emotion, dan decision gitu. Makanya every decision will come back gitu. Semua apa yang kita putuskan, kita akan kembali dengan hukum bahwa selalu ada tabur tuai gitu. That's it, Mas. Apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai. That's it, gitu. Oke. Lanjut satu soalan terakhir. Iya, Bisa siap. ya? Oke, mungkin di-spill dikit aja. Yang saya mau tahu, ya Allah itu kan sekadar nama. Tapi yang di sebalik nama itu, siapa sih dia atau apa sih dia? Oke, ini spill cepat aja ya. Oke. Karena saya perlu menjelaskan ini sekitar 7 jam. Ya, Karena saya sudah melalui penjelasan yang 7 tingkat kesadaran itu, tapi sudah sampai yang pertama itu saya kurang nangkep. Ya, karena udah sampai yang pertama, itu tidak ada kata-kata, tidak ada huruf, itu hanya rasa yang esensi. Penyaksian. So, to be simple ya, Mas. 1, what is God? Nomor 1, God means energy. Oke? Berarti kalau semua ini energi, ya semua itu adalah dia gitu. Maka energi ini, dia memiliki infinite intelligence, kecerdasan tanpa batas. That's it. Jadi ada energi dan kecerdasan memadat menjadi materi gitu. So kata kuncinya, kalau kita bicara dalam konteks Tuhan, Allah, apapun itu penamaannya, the essentialnya adalah sang realitas yang di dalamnya adalah kecerdasan tanpa batas, energi, dan energi yang memadat menjadi materi. So everything, semuanya dalam semesta ini adalah energi, dan semuanya hanyalah dia sebetulnya. Gitu. Cuma nanti punya nama yang beda-beda gitu intinya. Ya, jadi yang dinamakan kita hanya mengalami ceritanya dia sih. Sip. Itu semalam baru kita bahas. Kita semua datang ke sini hanya mau mengalami pengalamannya dia gitu. The experience of God gitu. Oke, itu saja. Ya, dikunyah dulu ya. Digest, smooth digest. You will get the feeling lah kira-kira. Insya Allah. Ya harap-harap saya dapat menjemput Kang Andri datang ke Indonesia. Siap Bang Nas, makasih banyak ya udah nonton dan kita jadi banyak saudara di mana-mana. Terima kasih. Terima kasih Rahayu. Mau undang Kang Abu? Iya, sama Kang Andri. 30 juta ringgit. 30 juta ringgit. Oke. Bang Nas, salam buat keluarga ya. Terima kasih ya. Bye-bye. Thank you. Kang, Edun Kang. Orang Malaysia. Tapi salamnya apa, Kang? Rahayu, Kang. Edan tuh. Rahayu itu kan Sunda aja. Bisa gitu. Oke. Dahsyat nggak? Itu dahsyat banget. Gitu. Ini salah satunya bahwa itu sebetulnya saudara itu tadi, Karena nggak perlu agama, suku atau apapun itulah ya. Yang pasti kita tuh ya semuanya sama. Ya. Iya. Satu percikan yang sama. Ya makanya Kang, indahnya kan maksudnya ini terbukti gitu. Yang kemarin tadi malam kita omongin tuh mau siapapun, apapun kalau kita nggak ngelihat identitasnya gitu ya, nggak ngelihat kemasannya gitu, ya udah sih gitu. Wah keren sih. Wah, kalau udah ngerti itu mah nggak akan ada bully-bulian, nggak akan ada apa. Yang pasti ya saling membantu jadi jatuhnya. Betul. Saling bermanfaat gitu. Tapi ada tapinya Kang. Hukum paradoks nggak bisa hilang. Betul. Udah nggak apa. Setiap Musa pasti ada Fir'aun gitu aja Kang. Betul. Saya Fir'aun aja lah. Iya. Fir'aun tuh berjasa Kang, jangan salah. Banyak hartanya. Benar. Banyak hartanya.
Pagi. Halo, assalamualaikum, Kak Abu, Kak Waalaikumsalam. Anjri. Halo, Ditampi oge ditaikeun. Oke. Daramang. Alhamdulillah sehat, Ci. Sama siapa di mana? Sarang Teh Cici di Sukabumi. Oh iya, Teh kita pakai bahasa Indonesia ya Teh, takut pada nggak ngerti. Iya, siap-siap. Ya. Oke. Ini baru Lagi pertama bahas naik ya? apa ya? Baru masuk nih, baru masuk. Pernah nonton kita nggak? Oh, sering Oh dong. sering. Sering. Iya iya. Gimana? Kita lagi bahas Tuhan. Baru masuk. Ketinggalan. Silakan. Nah, ini kamu barangkali punya sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, apapun lah. Kita ngobrol-ngobrol aja. Oh, iya. Apa ya? Kita mulai dari profil picture yang namanya Lotus. Wah, ini profil picture-nya bagus Kang. Ya. Bunga teratai. Oh, suka aja sama teratai. Iya, teratai itu selalu ada di lumpur yang kotor, tapi dia tumbuh menjadi bunga yang indah. Oh. Wah, Tetap keren. indah. Keren. Nah, itu. Kayak berlian berarti ya. Iya, jadi jadilah seperti teratai. Gitu. Jadilah seperti teratai ya, menebar kebaikan kepada sesama makhluk Tuhan ya, tanpa membeda-bedakan asal dan identitasnya. Iya, betul Teh. Silakan. Gimana Teh? Aku teh ini aja ya, apa? Mau share kebahagiaan aja gitu. Oh, gimana? Karena sering lihat Kang Abu ya kajian-kajiannya, terus lagi aku belajar ini apa teh berkesadaran gitu. Terus di dalam diri kita tuh ternyata ada kecerdasan tubuh gitu. Nah, aku tuh lagi sering ngajak diri aku sendiri buat ya melakukan apa-apa teh selalu ingat diri gitu. Maksudnya kayak dulu kan aku sering ngerasa sendiri ya, sepi, kaluman gitu ya. Kayak ini teh Kaluman teh apa? ya? Lanjut, tolong dijelaskan apa Sepi, what's the meaning of sepi. kaluman, please. Kalau mantu ini Sering. bukan ngebosenin ya. Iya, Boring ngebosenin. lah, boring gitu. Ngerasa sendiri, ngerasa nggak punya temen gitu. Emang nggak punya temen gitu. Cuman fokusnya ya karena kita nggak bergaul sama, maksudnya bukan nggak bergaul sama manusia, nggak seintens dulu lah, sering keluar nongkrong gitu. Sekarang rada menarik diri tuh karena kayak ngabisin waktu ya aku gitu, terpararuguh gitu ke sana ke situ, tanpa kadang lebih fokus ke orang gitu. Sementara hahahihinya tuh udah waktu di luar sama mereka hahahi, datang ke rumah pusing lagi ya, juot lagi, ngadepin anak lagi, suami lagi, gitu lagi lah, berputar-putar gitu. Terus Tapi sekarang apa? Setelah belajar perubahannya gimana? lebih tenang aja, kayak diri aku sendiri tuh bisa kita ajak diskusi, bisa kita ajak bekerja sama, dan kita semenjak sering nyapa diri itu kayak aku tuh ternyata gak butuh apa-apa karena sudah tersedia di dalam diri kita. Apapun, setiap manusia tuh kan ya, setiap manusia hadir ke dunia ini tuh Allah membekalinya dengan temannya, dengan semua bekal yang sudah lengkap gitu, dengan kasih sayangnya Tuhan yang tanpa batas, utuh gitu. Setiap manusia tuh utuh dapat kasih sayangnya, jatahnya tuh nggak di segini Nggak dicicil. nggak dicicil terus ini mah muslim 100%, ini mah non muslim, enggak kan, semuanya sama mendapatkan jatah kasih sayang Tuhan yang sama, rata dan utuh gitu, yang aku rasain gitu ya. Jadi ya tenang aja, kayak dulu makanya kalau ngedoa juga ya Allah sambil mewek gitu ya. Kalau sekarang lebih ngedoa tuh lebih kayak ya Allah mau apa ya, enggak, pengen disayang aja sama Allah gitu. Kayak dulu kan
ini Kak, aku punya anak nih ya, punya anak kecil-kecil kan, otomatis mau buka ngaji, baru gue buka Quran gitu, udah mau mau makan, mau apa gitu ya. Tapi karena apa? Karena di dalam diri aku mungkin tertanamkan dari dulu, dari kecil-kecil ya, dari orang tua, dari guru ngaji. Ibadah tuh kayak ngejar-ngejar pahala gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau bapak aku nih, seru bapak aku gini. Kan bapak aku suka males gitu ke masjid karena apa? Karena kondisi lingkungannya mungkin tidak apa sih sapa godos teh, tidak seideologi gitu ya sama pemikiran bapak gitu. Jadi kalau mama aku sering maksa-maksa gitu ke masjid. Kata bapak gini, mau sholat mau di gunung, mau di lembah, mau di mana, nggak usah direbetin lah gitu ke masjid apa enggaknya mah, yang penting mah hatinya katanya gitu. Ya ngapain abring-abringan ke sana kemari gitu, tapi ujung-ujungnya masih kayaknya ngagogoreng batur, masih kayaknya ngejas orang gitu, masih apa sih, bukannya memperbaiki diri lah gitu intinya mah. Ya. Dulu emang aku sependapat sama mama ya gitu. Iya katanya kalau laki-laki nggak ke masjid itu udahlah kasih mukena aja katanya gitu kan, ustadz di situ bilangnya gitu. Oh iya, gitu. kata aku jadi kayak mama aku memang terdoktrin mereka mungkin lah gitu, kalau sedangkan bapak aku nggak gitu. Ini ngapain pada ke masjid pada ini tapi masih ngomongin orang, masih ngejas orang, masih menyepelekan orang gitu. Kalau bapak kan kayak Santai udahlah lah nanti ya. juga santai, kita mau kemana pun udah, karena di hati kita ada Allah, nggak peduli kita mau sholat di mana, mau di gunung, mau di lembah, yang penting hatinya kan yang ingat katanya gitu. Oke. Jadi sekarang mah keambil sama aku, oh iya ya benar kata bapak dulu gitu, kerasa banget gitu sama aku. Jadi sekarang Dan memang pokoknya lebih santai gitu ya Teh ya, lebih nyaman iya, gitu. lebih santai, lebih nyaman. Jadi kalau ini tuh bukan ngudag-ngudag pahala lagi gitu, bukan karena ibadah tuh bukan karena takut neraka, pengen masuk surga, enggak gitu. Cuman pengen, ya Allah, aku pengen dekat Allah gitu aja. Karena semua yang aku butuhkan sudah Allah penuhi gitu. Oke. Iya, gitu dah pokoknya. Nuhun, merasa Teh. sempurna. Ini Ya. keren sih. Ada perubahan-perubahan dari yang tertutup jadi kebuka gitu ya dengan statement tadi. Iya. Ada satu Makasih kata-kata banyak yang ya, menarik Kang Abu. bahwa cuman pengen disayang Allah, itu keren sih. Nuhun Teh. Ya, cuman Ya. ya, sama-sama. Makasih banyak, makasih pokoknya. Makasih. Nah, Dadah, assalamualaikum. Salam. Tuh Kang Ajit kalau nggak ke masjid pakai mukena aja katanya ya. saya bikin masjid aja sendiri di rumah. Kalau banyak uang, jadi setiap hari itu saya ada di masjid gitu. Atau di depan kasih pelang ya, masjid anjrit ya. Masjid anjrit demi Allah. Demi Allah ini punya si anjrit. Ngomong-ngomong demi Allah tuh ingat Kang Dadang ada di Maiyah ya, jemaahna Cak Nun Kang. Ini lagi Maiyahan nih, lagi kenduri cinta. Dia tuh kan ateisnya. Si Kang Dadang tuh ateis Kang. Jadi wah, udahlah gitu. Terakhirnya, demi Allah saya ateis cenah Kang. Eta kumaha demi Allah segala. Percaya kena ke Allah. Demi Allah saya ateis cenah. Atunya ngakak lah semuanya gitu, kumaha sih gitu. Tapi lucu sih, menarik gitu. Aduh. Gas, lanjut Ayo Kang. Pagi. Halo pagi. Pagi. Ya halo Kang Abu sama Kang Anjrit, salam kenal. Ya, bisa dibuka kameranya nggak nih? Jangan, muka saya lagi pakai masker. Nggak apa-apa, kita kan saudara. Ini juga baru bisa buka gitu loh, saya juga baru tahu. Jadi gini, aku mau nanya nih Kang Abu. Iya, ini sama siapa di mana dulu, Mbak? Aku di Bekasi. Siapa namanya? Aku nama asliku Lira, cuma aku dipanggilnya Kurnia. Oh, Lira. Oke, Bekasi ya. Cuma dipanggilnya Kurnia, Kang Abu. Oh iya, Mbak Kurnia, boleh. Jadi gini,
Aku kan memang kebetulan kan aku peserta kejiwaan ya. Mungkin Kang Abu pernah dengar Subud ya? Subud yang di Fatmawati situ? Ya, siap. Ya. Ya, jadi aku dari sejak kuliah memang udah belajar hakikat juga sih dari ya. Terus berlanjut ke Subud. Ternyata kan pemahaman kita sama nih, gitu ya. Ya. Yang jadi problem sama saya gini loh, Kang Abu. Balik ke jati dirinya itu saya agak kesulitan ya. Karena memang sih saya banyak mendapat penerimaan petunjuk dari Tuhan kan dari dalam diri, banyaknya guru sejati kan dalam diri kita sendiri ya Kang Abu ya. Problem sama saya tuh satu, saya tuh belum kenal sama jati diri. Yang kedua yang utama tuh saya orangnya belum bisa mengendalikan emosi gitu loh. Itu agak berat ya. Maksudnya, masih ketahan-tahan gitu loh. Maksudnya cepat meledak. Itu ganggu banget ya. Yang tadi kan Kang Abu bilang kan pikiran ya, mengendalikan pikiran. Emang saya tahu sebenarnya masalah saya di pikiran, cuma mengendalikan itu nggak semudah teori gitu Kang Abu. Pandangan Kang Abu gimana? Ini di luar saya latihan ya. Saya kan kalau ke Subud kan latihan ya. Ya terus masih ada pertanyaan gitu, selama di Subud ngapain aja Mbak? Nah, itu. Ya. Itu dia. Sebentar, emang Subud apa sih? Oh gini. Kita jelasin. Mbak, kan Mbak yang di dalam ya, saya yang jelasin. Coba jelasin dulu Subud itu apa Mbak? Apa ini? Subud itu singkatan Susila Budi Dharma. Jadi Kang Abu udah tahu lah Pak Muhammad Subuh ya. Jadi saya ikut dari tahun 2000, saya dibuka tahun 2000. Jadi itu penerimaannya tuh memang kembali ke jati diri. Itu di sana memang semua agama ada. Gini. In short, saya boleh sebut kata-kata tarekat aja ya, nggak apa-apa ya Mbak ya? Kalau kita disebut hakikat, Kang Abu. Iya nggak maksudnya tarekat di sini tuh dalam artian satu community gitu. Iya. Jadi Subudnya komunitas gitu. Komunitas. Gitu. Iya, kayak gitu. Atau agama baru. Nggak agama. Berarti Anda saya laporin ya. Kan biasanya gitu, Padepokan lah, bener tuh kata Kohen. Padepokan lah ya. Subud tuh kayak rest area 89 Kang. Oke. Kayak kita gini. Subud udah 88 negara, di luar negeri juga ada. Nah, cuman mereka udah lebih luas Kang jangkauannya Kang. Berarti di kampung saya yang nggak ada. Jadi di Subud itu diajarkan untuk toleransi, welas asih, mencintai. Pokoknya dia bicara tentang esensi-esensi kesadaran gitu Kang. Oh, oke. Betul. Gitu. Sepaham sebenarnya. Sepaham. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa Mbak Kurnia masih nanya kenapa? Jadi tadi saya nanya ngapain aja terus di Subud kalau gitu. Itu pertanyaan. Mungkin gini maksud saya Kang Abu, mungkin Kang Abu ada masukan gitu loh buat saya biar saya bisa ke jati dirinya tuh gimana gitu loh. Mungkin ada masukan. Kadang-kadang suka dengerin Kang Abu, suka dengerin ke Pak Saiful Karim. Iya. Saya nyimak loh. Oh iya juga ya, nyambung sebenarnya. Iya juga. Jadi saya kan pakai pikiran juga ya. Oh iya benar. Sholat itu semuanya saya pahami. Nah, menurut pandangan Kang Abu gimana, Bang? Satu ya buat saya ya. Ini subjektif banget ya. Jangan sibuk ngikutin cara orang lain, itu nomor satu. Iya. Meskipun lagi ada di A, ada di B, ada di C, semua yang kita masukin tuh si padepokan itu hanyalah tempat transit lah gitu intinya. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa mau melakukan ini adalah practicing atau melatih nafas, melatih meditasi, latihan ini dengan keharusan yang udah ada pakem-pakem tertentu, harus gini dulu, harus gini dulu, harus gini dulu. Kita jadi sibuk sama tata caranya. Betul. Tapi justru malah nggak dapat kepada esensinya. Artinya apa? Semakin mencari, semakin nggak ketemu aja. Betul. Karena titik temu sesaat kamu sudah tidak mengapa-ngapa. Sesaat sudah tidak not doing anything lah gitu bahasanya. Yang sering saya kasih analogi lah ya. Nih, bolpen ada di sini, bisa dipindahin ke sini. Pindahin lagi ke sini. Kenapa dia bisa pindah? Karena ketika saya mau mindahin, dianya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau dia ngapa-ngapain, begitu mau dipindahin, pindah. Mau dipindahin, pindah. Mau dipindahin, pindah. Sesaat diem, tidak mengapa-ngapa, maka yang memindahkan akan sangat mudah untuk memindahkan kemanapun sesuai dengan apa yang selarasnya gitu kira-kira. Nah, jadi balik sih Mbak, sibuk dengan metode tuh kadang-kadang jadi sebuah barrier lah ya. Barrier tuh apa ya?
sesuatu hal yang menutup gitu. Jadi akhirnya kita jadi bukan meditasi, tapi melatih untuk meditasi khusyuk gitu. Bukan untuk sholat, tapi melatih, ya bukan untuk sholat jadi khusyuk gitu ya, tapi sibuk dengan bacaan, gerakan, rokaat gitu misalnya. Jadi justru malah aksesorisnya yang jadi primer gitu intinya. Nah jadi balik sih, nggak bisa nggak, jawaban saya selalu sama bahwa kalau nggak dilatih nggak akan terlatih. Dan kalau kita bicara dalam konteks ini, temukanlah jalanmu sendiri yang nyaman untuk dirimu gitu. Saya rasa gitu, Mbak Kurnia. Wah, itu keren. Oke, Mbak Kur. Iya. Dapat ya? Jalanku sendiri ya. Iya. Kan kita nggak bisa pinjam jalan orang lain ya. Ya. Terus satu lagi, Kang Anjrit sebentar. Ya. Pertanyaan kedua. Saya tuh menghilangkan rasa benci sama orang terdekat gimana? Gimana? Menghilangkan rasa benci sama orang yang terdekat. Kan kita kadang ada orang yang nyakitin kita ya. Molin subud Anda ya. Nanya kayak gitu Anda. Ini sama kayak, saya tuh udah ikut rest area 2 tahun. Betul ya. Tapi gimana cara benciin? Ya balik sih Mbak, kebencian ada, saya selalu mengulang-ulang ya. Benci ada karena kekurangan pengertian. Kekurangan pengertian karena kekurangan pengetahuan. Jadi saya rasa kebencian itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk diterima. Karena kalau udah jadi memori, nggak bisa dihilangin. Apalagi memori itu yang sangat memiliki deep experience gitu. Nah jadi kalau sekarang Mbak Kurnia pengen ngilangin, semakin pengen ngilangin, contoh nih ya 1.200 orang. Siap ya? Jangan mikirin sapi. Langsung, jangan mikirin sapi. Jangan, sapi dipikirin. Gitu. Ketika kita membenci orang, katanya benci, tapi tiap ngobrol sama temannya, ih dia tuh ya, dia lagi diomongin. Ketemu orang, dia tuh ya, katanya benci, tapi tiap ketemu siapapun diomongin lagi gitu. Nah makanya membenci itu justru makin membuat kita jadi ingat terus. Nah jadi nggak ada kata kunci lain kecuali terima sih. Bukan pengen menghilangkan kebencian, tetapi menerima, dan saat terima lukanya kering, otomatis bencinya jadi nggak hadir gitu. Intinya. Menerima sesuatu yang pernah dia sakitin ke kita gitu ya. Oh iya kan yang disakitin ke kita tuh konsepnya kita aja, bener nggak? Konsep kita ya? Iya dong. Iya. Karena yang disakiti kita tuh cuma ada 2 Mbak. Iya. Tubuh fisik sama pikiran, selesai. Betul. Tubuh fisik cuma 5%, pikiran 95%. Iya betul. Betul. Jadi sekarang yang bermasalah adalah ini nih. Keinginan yang nggak sesuai dengan kenyataan, kita sebut bahwa itu sesuatu yang tidak baik dan itu yang menyakiti gitu. Betul. Karena gini, Kang Abu, kebencian itu kan menghambat energi jadi negatif kan, menghambat rezeki kita juga jadinya kan? Pasti, makanya lepasin, Mbak ya. Iya sih, benar-benar. Oke? Ya masukkan. Oke, thank you Kang Abu, Kang Anjir. Sip ya. Salam buat teman-teman Subud ya. Ya, Mbak ya. Terima kasih. Saya disubut 7 tahun. Ini saya mau tanya, kenapa saya benci? Terus 7 tahun ngapain aja? Karena maaf aja, bisa dikatakan ini komunitas toleransi, ini komunitas sili asu, ini komunitas apa? Itu hanya serius benar kata mayoritas banyak orang yang sibuk karena tata caranya, karena apanya, tapi esensinya tuh gak dapat dan ujung-ujungnya pada cinlok mereka. Kan jauh ya. Jadi seru-seruan gitu. Jadi kumpul-kumpul kayak gitu tuh yang niatnya pengen bener malah jadi seru-seruan gitu. Nah, benar. Dan yang bahaya lagi Kang, ketika udah masuk ke situ bahwa komunitas ini yang paling bener gitu. Wah, Kang. Itu malah lebih ini ya. Wah, saya udah terjebak di era-era itu udah lewat lah Kang. Jadi makanya bukan banyak tahu lah ya. Saya ngomong berdasarkan pengalaman yang saya alami langsung dalam beberapa komunitas-komunitas itu gitu. Sama saya juga ngalamin tentang itu. Makanya saya terpadu saya. Bener Kang. Tapi at least kan bisa bikin sweater Kang. Ya lumayan ya. Lumayan. Dengan identitas tuh oke lah.
Udah lanjut. Akhirnya masuk. Oke. Halo Blue Moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abu sama Kang Waalaikumsalam. Anjrit. Halo Mbak Ati, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, ini aku mau nanya. Sebenarnya nanyanya Buka cuma kameranya pengalaman dong. ya. Gimana? Kameranya dibuka. Jangan deh. Gimana Mbak? Oke, lanjut. Aku cuma mau sedikit cerita tentang pengalaman sih ya Kang Abu ya. Jadi sebelum ada kayak konten-konten tentang jati diri gitu ya. Dari dulu tuh kayaknya aku tuh udah pernah ngerasain seperti itu gitu loh. Maksudnya setelah aku melihat sekarang banyak sekali konten-konten jati diri gitu kan. Ya. Aku tuh ngerasa aku tuh udah pernah ngalamin gitu. Cuman aku nggak ngerti. Jadi pada saat itu aku dulu nggak ngerti gitu kan. Kayaknya aku juga sama udah beberapa kali ikut komunitas yang katanya dari zaman dulu tuh apa ya, yang pernah ada namanya pengajian Sunawal Jamaah gitu. Aku sempat ngikutin juga, tapi hatiku tuh kayak nolak gitu akhirnya. Ya. Akhirnya aku mundur sendiri gitu kan. Jadi beberapa komunitas yang pernah aku ikutin, kalau kayak apa batin tuh kayak ada beberapa nggak enak atau nolak, aku akhirnya mundur sendiri gitu. Ya. Kayak gitu. Terus udah gitu. Nah sekarang aku tuh nggak sengaja. Terus aku kan bikin TikTok ya. Terus aku suka lihat kayak konten-konten dan kebetulan yang suka lewat di tempatnya aku tuh selalu tentang jati diri. Gitu kan, tentang jati diri, tentang apa namanya? Ya kita saling menghargai sesama gitu-gitu ya. Terus selalu ngikutin kata hati gitu. Seperti itu. Nah, cuman yang aku mau tanya tuh gini Kang Abu. Itu setelah saya melihat beberapa konten yang katanya Allah itu ada di dalam diri kita. Dan kita itu harus bisa menyelaminya. Itu gimana caranya? Aku masih belum ngerti sampai sekarang. Jadi ibu masuk ke bak ya. Penuhin air langsung masuk ke dalam. Sambil onseng apa ya? Onseng ya. Iya, soalnya aku tuh gini. Aku jujur dari dulu setiap aku lihat konten-konten, bukan dari dulu, maksudnya setiap aku lihat konten dari penjelasan beberapa tuh kayaknya ini bukan maksudnya bukan merasa dirinya aku paling enggak ya, cuman maksudnya kok aku pernah ngerasain semua yang ada di diri aku tuh aku pernah rasain gitu. Ya. Cuma aku belum mengerti apa sebenarnya yang ada di diri karena aku selalu ngikutin kata hati gitu kan. Selalu ngikutin pakai hati aja lah pokoknya gitu. Misalkan kayak dulu kayak gini contohnya, kayak dulu tuh teman-teman aku kan rata-rata non muslim misalkan, terus selalu dibilang ngapain nggak boleh ngucapin yang kayak a i u e o lah tentang agama Islam ke muslim gitu kan. Tapi aku tuh nggak pernah ngikutin karena aku pikir apapun itu semuanya kan ciptaannya Tuhan. Ya kan? Nah itu aku selalu ngikutin kata hati gitu. Cuma sekarang tuh yang jadi pertanyaan aku sampai sekarang adalah itu gimana caranya menemui jati diri itu gitu loh. Ya, gini. Ini nggak bisa dijelasin dalam 5 menit sih. Tapi saya akan coba sesederhana mungkin. Mbak, saya mau nanya, kalau yang namanya jati diri, dia akan selalu sama, dia akan selalu ada, dia akan tidak berubah, gitu nggak? Ya. Ya oke. Berarti yang namanya jati diri, dia yang akan selalu menemani dan dia nggak akan pernah berubah. Dalam perspektif Islam, jati diri itu namanya fitrah. Oke? Nah, sekarang kita selami satu-satu nih. Kalau kita bicara dalam konteks tidak ragu-ragu, yang paling tidak ragu-ragu adalah aku bisa memegang tubuhku. Betul nggak? Iya. Oke? Tapi ketika aku memegang tubuh ini, yang aku pegang, dia mengalami perubahan nggak? Enggak. Loh, tubuh fisik mengalami menua nggak? Oh iya betul. Iya dong. Iya. Berarti tubuh fisik itu bukan jati dirimu. Karena kenapa? Ada perubahan. Betul nggak? Maka kalau saya nyebut ini tangannya siapa? Tanganku. Oke? Berarti tangan subjek apa objek? Objek. Objek dong. Ini bolpenku.
Ini namaku. Mm-mm. Berarti di setiap apapun yang kita mau mengasosiasikan selalu ada ku-nya, betul nggak? Iya. Nah, berarti yang nggak pernah berubah dari semua yang kita ngomong adalah ku-nya, betul nggak? Mm-mm. Nah, mundur nih. Jadi fisik, kendaraan, aku 4, ini pasti udah bukan, dalam konteks ini ya, bukan yang sejati, betul nggak? Iya. Maka jangan sibuk dengan fisik karena kenapa? Ini pasti berubah. Orang stres karena mulai berubah, mulai keriput, mulai putih, mulai apa, mulai gimana, stres tuh. Berarti dia memegang kepada sesuatu yang tidak ajeg. Dia memegang kepada sesuatu yang selalu mau berubah. Memegang sesuatu kepada berubah dan tidak punya adaptasi dalam perubahan, pasti stres gitu. Makanya banyak orang yang takut untuk menua gitu. Oke? Iya, apalagi Dapat? tadi aku. Iya, dapat. Dapat ya? Oke. Sekarang kita masuk lebih dalam. Untuk memutuskan sesuatu, itu bukan masalah tangan saya nih yang memutuskan. Tapi saya punya perangkat yang lebih dalam. Saya punya esensial yang lebih dalam, itu namanya jiwa. Isinya pikiran, perasaan, dan emosi. Pertanyaan. Pikiran fitrah bukan? Sejati nggak? Iya. Loh, emang pikirannya Mbak Ati tadi pagi sama Oh, sekarang? enggak. Enggak dong. Betul? Iya, sorry. Emosi berubah-berubah nggak? Iya, berubah. Sehingga pikiran, perasaan, emosi menjadi sebuah memori, sebuah experience. Experience itu dirasakan di tempat yang berbeda, berubah juga. Betul nggak? Betul. Oke. Berarti kalau ngomongin pikiranku, berarti pikiran aku bukan? Bukan ya? Bukan, sip. Emosiku, berarti emosi aku bukan? Bukan dong. Iya, Kan ada ku-nya juga, betul nggak? betul. Nah, berarti kalau kita runtut lagi, ada jasad, ada jiwa. Jasad berubah, jiwa berubah. Berarti aku yang jelas bukan jasad dan bukan jiwa. Itu dulu sementara. Iya. Karena itu yang namanya perubahan itu selalu terjadi. Berarti bukan diri yang sejati, betul nggak? Betul. Nah, yang sejati itu cuma satu. Yang selalu menyaksikan pikiranmu, yang selalu menyaksikan pengalamanmu, yang selalu menyaksikan emosimu, itulah dirimu yang sejati. Bahwa kamu yang sejati adalah yang selalu menyaksikan semua kejadian hidup ini, di mana itulah yang akan selalu fitrah, itulah yang akan selalu tidak berubah, karena yang menyaksikan Mbak Ati waktu SD sama sekarang, penyaksi yang sama. Oke? Itulah dalam konteks sekarang sering disebut sang kesadaran gitu. Oh, begitu kah? Oke. Jadi kalau sekarang kita lagi overthinking, mundur, tonton pikirannya. Itu bukan aku mau nonton pikiranku. Nggak semua pikiran harus diiyahin. Begitu kesel, mundur dulu nih. Aku menyaksikan si kesel. Oh, benci lagi bertamu nih. Oh, marah lagi bertamu nih. Apakah kamu yang marah? Bukan. Gitu. Yang sejati itu pria atau wanita? Ya, lepas dari jasad kan nggak ada gender ya. Lepas dari jasad udah nggak ada agama. Jiwamu tuh nggak punya agama, apalagi ruhnya gitu. Dapat nggak? Iya, dapat. Contoh, terakhir ya. Mbak bisa ngelihat tangan saya nggak? Bisa, Kenapa bisa lihat? karena punya mata. Oh iya pasti. Tapi mata tanpa ada cahaya yang memantulkan ke matanya Mbak, karena mata itu hanya instrumen. Proses kita bisa melihat karena ada cahaya yang datang ke benda padat, dia memantulkan ke retina mata kita, masuk ke korteks di sini, di-invert, sehingga kita bisa melihat sesuatu. Betul nggak? Berarti kalau nggak ada cahaya bisa kelihatan nggak? Enggak. Nggak. Sekarang saya tanya. Berarti Mbak bisa ngelihat tangan saya karena ada yang memantulkan cahaya ini. Betul nggak? Iya, betul. Cahayanya ada nggak? Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Tapi ada nggak? Iya, ada. Kenapa bisa nyebut cahaya ada? Karena ada wujud yang memantulkan sehingga aku bisa melihat benda. Betul nggak? Iya, betul. Jadi sejatinya kita ngelihat apapun lagi ngelihat cahaya nggak sebenarnya? Iya. That's it. Nah, sekarang saya turunin tangan saya. Tangan kelihatan nggak? Enggak. Tapi cahayanya tetap ada di sini nggak? Ada. Nah, kesadaran adalah dirimu yang sejati adalah cahaya itu yang nggak pernah hilang, nggak pernah kemana-mana,
dia selalu ada dan dia selalu hidup gitu. Itulah dirimu yang sejati gitu kira-kira. Ya. Jadi kalau orang udah ketahuan sadar tuh yang kayak gimana? Kalau Bu, kalau udah ke apa yang sadar tuh gimana? Jadi bisa ngeluarin ini apa uang dari tangan. Dan akan bokeh lagi pokoknya. Ya berarti orang yang sadar adalah orang yang memutuskan sesuatu bukan karena keinginannya, dalam tanda petik, bukan karena paksaan faktor eksternal, tapi aku yang benar-benar memutuskan untuk melakukan ini gitu. Ya, berarti harus bukan reaktif tapi responsif gitu. Ya, siap. Nah, sementara kan sekarang keseharian yang paling sering apa? Reaktif atau responsif? Reaktif dong. Reaktif. Dia beli, ikut beli. Dia marah, ikut marah. Dia nyebelin, aku marah. Semua yang kita lakukan gara-gara dorongan faktor eksternal. Berarti itu didorong oleh si jiwa nih. Kesadarannya idle gitu. Nah, begitu si kesadarannya muncul, apapun yang terjadi nih, nanti kita kapan-kapan bahas ya, mekanisme melakukan sesuatu tuh gimana sih gitu. Nah, sehingga begitu mau melakukan apa, ibu diam dulu. Let's say sesederhana, kalau ngomong ini bagus nggak ya? Kalau ngomong ini dampaknya apa ya? Nah, kalau kayak gitu tuh udah sadar tuh ya, Kang ya? Ya, kembali berarti saat kesadarannya nyala gitu intinya. Oke. Oke? Ya, siap. Terima kasih. Sip ya. Semoga ya, ini banyak. nggak bisa dibahas pendek sih, tapi mudah-mudahan ini kunci yang Mbak Ati mulai bisa ngerti lah gitu kira-kira. Iya, kan baru belum lama juga aku ngikutin Kang Abu sama Kang Anjrit gitu kan. Iya. Oke, Bu. Jadi harus banyak belajar lagi nih. Harus banyak sering dengerin. Iya. Tuh ada pertanyaan, kalau udah sadar harus berdoa nggak? Nah, doa tuh bukan minta dan nyuruh Tuhan gitu ya. Ya doa mah nggak bisa. Kita nggak mungkin nggak berdoa dalam tanda petik. Karena doa itu keterhubungan gitu. Cuman pertanyaannya aktif atau enggak gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Gitu ya Mbak Ati ya? Iya, terima kasih Kang Abu, terima kasih Kang Anjrit. Semoga get something. Iya, masih pengen banyak belajar ini, Bang. Tapi yang penting sekarang bukan banyak teorinya sih, mending latihannya gitu Mbak. Latihan ya, latihan menyaksikan ayah. Gimana caranya? Kita ke WC. Kira-kira ini yang lihat saya siapa? Ya saya sendiri. Itu latihannya Bu ya. Latihannya. Kangnya, sip ya? Siap. Oke. Kalau gitu, satu lagi boleh lah? Boleh satu lagi? Masih oke lah. Siap. Coba kita pilih dulu. Halo Queen. Halo pagi. Teman-teman jangan lupa berteman ya sama akun ini ya. Halo Queen. Wah, si Gana. Alila. AFK Kang. AFK. Wah, nih Hana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya Hana ya. Entong atuh Anjrit. Biar gak ngantuk aku. Jangan wae. Ayo, buka. Udah bisa buka kamera? Udah bisa. Buat Iya, ini buka buat dong. thumbnail YouTube nih. Yang naon jangan. Akan gak suka dipublikasikan. Buat thumbnail YouTube. Sanes, abi rek naros. Halo, sebentar ya, pakai bahasa Indonesia terus kenalan dulu. Terus sebutin status Anda, Pak. Silakan.
Nama saya Hana, misalkan saya dari Bandung, saya janda misalkan. Emang harus kayak gitu? Emang kayak gitu dari dulu juga. Ini janda anak udah disebutkan. Silakan. Semuanya, aku Hana dari Cianjur. Statusnya nggak usah ya. Oke. Oke, silakan dari Cianjur nih. Gini, ini untuk Abu ya. Ini tuh gimana teh konsep? Ini yang ceri tuh. Andri tuh nih sok seri wae sok ngalelewe naon teh. Oke, silakan gimana? Istri orang cenah sembarangan. Ini Kang Abu, aku tuh mau nanya, kalau misalkan kita udah mencoba untuk entah berumah tangga atau apa gitu, tapi masih dihantui trauma masa lalu tuh kayak apa? Saya yang sering makan. Maksudnya gimana? Itu kayak masih dihantui trauma masa lalu gitu. Kamu tuh mau nikah lagi gitu, cuman trauma sama pernikahan dulu gitu maksudnya? Udah nikah. Oh, sekarang udah nikah. Udah nikah tapi masih kebayang-kebayang yang lalu gitu maksudnya? Masih dia bukan kebayang lagi sih, kayak lost contact bentar, kayak jauh. Pas lagi jauh itu pasti mikirnya itu jelek, kayak mikirnya udahlah, semuanya juga sama aja gitu. Iya kan berarti Pas jauh kayak gitu juga. ya gini, itu yang kita bahas sih, bahwa kalau kita belum bisa ngeberesin yang di dalam, pasti akan berulang-ulang kan. Ya berarti penting diterima dulu sih, perlu diterima dulu lah bahasanya. Gitu loh Mbak. Karena nggak ada yang bisa nyembuhin itu, nggak ada. Mau gimana pun gitu. Dan nanti kamu ketemu sama siapapun dengan rasa yang sama, dengan level yang sama, gitu-gitu terus gitu. Betul, sama aja. Jadi sekarang bukan nyalahin siapa yang di luar, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Cuma jadi belajar kan. Betul nggak? Iya sih. Jadi mikir itu bukan curiga dia bakal main perempuan di luar, dia bakal begini, enggak, malah mikirnya itu alah paling ujung-ujungnya juga begini juga, paling ujung-ujungnya juga kayak yang dulu. Jadi iya kan itu menyimpulkan kan. Ya berarti kan siapa tadi Teh Hana masih pakai program lama kan, dan itu nggak nyaman kan, betul nggak? Nggak nyaman banget. Nah, pernah nonton Letting Go-nya saya nggak? Sering. Udah sampai episode berapa? Kemarin itu di YouTube, nggak tahu, pokoknya aku otomatis aja YouTube di TV aku dengerin sambil tiduran gitu. Iya, makanya sok sekarang nonton Letting Go. 5 episode terakhir tonton bener-bener tuh. Itu jawabannya ada di situ. Karena Teteh kalau nggak belajar untuk nerima, nggak belajar untuk merubah, nggak belajar untuk mengganti kebiasaan lama ini, Teteh mau ketemu siapapun bakal gitu terus. Mungkin karena makanya kemarin itu kayak sempat jedanya itu sampai 12 tahun kan. Baru ini nyoba lagi. Sampai orang itu mikirnya, kalau kamu belum bisa ngelepasin yang udah lalu, aku nggak bisa ngobatin katanya. Kalau misalkan buat nyari pelampiasan, pengen buat bahan percobaan, udah jangan dulu. Cuma awalnya itu aku yakin bisa kayaknya. Kayak ngeliat itu, oh dia nggak kayak yang dulu, beda. Iya kan, makanya salah satu hal yang paling penting, waspada iya, tapi jangan ngebandingin sih Teh. Karena ketika membandingkan, terus nggak akan ada yang match sama persis sama apa yang kita mau gitu. Hidup itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau kan. Iya sih. Makanya nggak ada yang beneran kita mau. Karena setiap orang akan melakukan apa yang mereka suka, bukan apa yang kita mau untuk mereka lakukan. Dan saat kita mencari hal-hal yang kayaknya pengen banget ya dengan kemauan aku, Teteh lagi nyari sesuatu yang nggak ada. Dan nyari sesuatu yang nggak ada tuh ngapain gitu. Betul nggak? Iya sih. Oke? Siap Kang Abu, hatur nuhun. Dan nggak ada yang bisa nolong Teteh lah, kecuali Tetehnya nerima dulu gitu. Tos ya kalau kata orang Sunda mah ditarimakeun we heula gitu kira-kira. Hese atuh. Ya hese karena nggak terlatih. Bisa ya. Iya, karena kalau Tetehnya melatihnya tiap hari marah terus, ya Teteh akan terlatih marah gitu. Makanya mulai latihan, dan latihan lagi gitu.
nanti keterampilan menerimanya naik gitu. Insya Allah bisa. Sip. Oke ya Hana, thank you ya. Bu, mengajari tatur nuhun. Sip ya Teh. Nonton Metinggo Teh. Teman-teman ya, teman-teman sekalian siapapun yang hari ini janda, tolong jangan cari pasangan dulu, tapi beresin dulu apa-apa yang belum beres di dalam dirimu. Quote hari ini. Oh, bener kan? Karena apalagi tadi ada kata-kata pelampiasan. Betul. Gitu. Karena melampiaskan akan sama dengan luka yang sebelumnya. Dan itu cuman pindah casing gitu Kang. Problemnya itu juga gitu. Oke Kang. Thank you banget Nuhun pisan Kang. Sama-sama. Kang Anjrit sehat, Teh Ajeng Guni sehat ya semua pokoknya. Siap. Sip. Teman-teman sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama seperti biasa. Kita beres area terus dan hatur nuhun. Sehat selalu, keep happy dan love you all. Nuhun semuanya.